hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid-dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak dan Ibu, para ikhwah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal soleh kita melalui thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan ilmu yang bermanfaat untuk keluarga kita serta orang lain. Karena ilmu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh satu apapun. Ketika Imam Ahmad berbicara tentang ilmu, beliau mengatakan al-ilmu la ya'tiduhu syai' liman sohat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan satu hal apapun bagi orang-orang yang dia benar niatnya. Maka murid-murid beliau kemudian bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana cara menuntut ilmu yang benar niatnya? Beliau kemudian mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Orang yang dia menuntut ilmu yang benar niatnya adalah yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu, dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya serta mengangkat kebodohan untuk orang lain. Sehingga kalau kita pengen niatnya benar karena Allah Ta'ala, ketika kita belajar menuntut ilmu, kita harus meniatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kebodohan dari diri kita, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kebodohan melalui ilmu kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita ataupun teman-teman kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu penyakit, yaitu penyakit riya, di mana penyakit ini justru penyakit yang lebih banyak menyerang orang-orang soleh dan orang-orang yang beriman. Penyakit riya ini bukan penyakit yang menyerang orang-orang yang ahli maksiat. Kebanyakan orang-orang yang terkena penyakit riya itu justru orang-orang yang selama ini disibukkan dengan ibadah dan amal soleh. Ada orang-orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salatnya, dengan puasanya, dengan umrohnya, dengan tilawatul Qur'annya. Kemudian syaitan berusaha untuk menggodanya melalui penyakit riya atau pamer. Ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kebanyakan orang-orang yang terkena penyakit riya justru malah orang-orang yang disebutkan dengan amal soleh. Bukan orang yang minum khamr, bukan orang yang berzina atau orang yang berjudi. Orang yang dia melakukan kemaksiatan, kebanyakan di antara mereka pengen maksiatnya itu tidak diketahui oleh orang. Tapi ketika seseorang melakukan kebaikan, terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian, ya, dengan sanjungan, sehingga muncullah keinginan untuk
menampakkan ibadah atau amal soleh yang kita kerjakan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, perlu kita untuk mengingatkan tentang bahaya penyakit riya ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau berada di sisi sahabat yang jelas-jelas mereka adalah ahli ibadah, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering mengingatkan kepada para sahabatnya tentang penyakit riya ini. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian sahabat pernah berkumpul, dan ketika mereka berkumpul, mereka membahas tentang fitnah ad-Dajjal, fitnah Masih Dajjal. Ini akbarul fitan kan, sebesar-besarnya fitnah untuk umat manusia itu kan fitnah Dajjal. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati para sahabat, di mana pada waktu itu para sahabat itu berbicara tentang bahayanya fitnah Dajjal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alayya min fitnatil Masihid Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan satu fitnah yang mana fitnah ini lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal? Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengabarkan kepada para sahabat ada fitnah yang lebih ditakutkan Nabi daripada fitnah Dajjal. Para sahabat kemudian mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, asyirkul khafi yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara bin nadhari rajulin ilaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, yang paling aku takutkan atau yang lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal adalah asyirkul khafi, syirik yang samar atau syirik kecil. Apa itu? Yakumur rajulu fayusalli, ada seseorang yang dia berdiri untuk sholat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia memperbagus atau memperindah sholatnya, lima yara min nadhari rajulin ilaihi, dengan tujuan supaya orang-orang itu bisa melihat atau memperhatikan sholatnya. Artinya apa? Ini adalah perbuatan riya, perbuatan menampakkan ibadah, memperlihatkan ibadah dengan tujuan supaya orang-orang yang melihatnya itu menyanjungnya atau memuji-mujinya. Ini yang lebih ditakutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada fitnah Dajjal. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih khawatir para sahabatnya atau umatnya ini terkena fitnah riya daripada fitnah Dajjal? Para ulama menjelaskan dan menyebutkan ada beberapa alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan umatnya itu terkena fitnah riya dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Alasan yang pertama, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kalau fitnah Dajjal datang, insya Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan selamat dari fitnah Dajjal. Sedangkan fitnah riya ini adalah fitnah yang justru kebanyakan menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang ahli ibadah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih khawatir dengan fitnah riya daripada fitnah Dajjal. Kalau Dajjal insya Allah orang-orang mukmin, orang-orang yang benar imannya, yang kuat imannya, insya Allah dia akan selamat. Ya, tapi fitnah riya ini adalah fitnah yang kebanyakan justru menyerang orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang dia sering datang ke majelis ilmu, orang-orang yang dia mungkin sering baca Quran, orang-orang yang dia sering sedekah. Terkadang ujian yang paling berat itu justru bukan ibadahnya, tapi adalah mempertahankan keikhlasan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih khawatir terhadap fitnah riya daripada fitnah Dajjal? Karena fitnah Dajjal ini, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, adalah fitnah yang belum tentu kita temui. Para sahabat Nabi jelas ya, mereka tidak bertemu dengan Dajjal. Kita yang hidup di zaman sekarang pun ini belum tentu diberikan kesempatan, dan naudzubillah semoga tidak ya, untuk ketemu dengan Dajjal. Dajjal ini adalah fitnah yang munculnya di akhir zaman.
yang hanya nanti ketemu dengan sebagian zaman saja, tidak semua zaman. Makanya Nabi SAW lebih mengkhawatirkan fitnah riya daripada fitnah dajjal. Kalau fitnah riya ini muncul dari zaman-zaman dulu pun sudah ada fitnah riya. Orang yang dia pamer dengan ibadahnya, pamer dengan kebaikannya, pamer dengan amal solehnya. Sebelum Rasulullah SAW diutus sudah ada orang seperti itu. Di zaman Nabi pun juga ada. Ya. Di zaman sebelum kita dilahirkan juga ada. Zaman kita ada, setelah kita pun juga ada. Bahkan di zaman ketika Dajjal muncul pun juga ada fitnah riya. Makanya Nabi SAW beliau lebih mengkhawatirkan fitnah riya dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Baik, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Sebelum kita berbicara tentang riya, ya, terlebih dahulu kita sampaikan bahwa salah satu di antara syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ada dua syarat. Yang pertama adalah takhlisun niyah. Kita wajib untuk mengikhlaskan niat kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Nah, terkait dengan ikhlas, orang-orang yang dia beribadah dan beramal soleh, mau itu amal soleh baca Quran, sholat, sedekah, umroh, haji, dan amal soleh yang lain, maka wajib hukumnya untuk mengikhlaskan niat karena Allah. Di dalam Al-Quranul Karim ada banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Salah satunya apa yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikhlaskan niat beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Kita wajib untuk mengikhlaskan niat kita. Nabi SAW pun juga mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis qudsi. Allah mengatakan ana aghna syuraka anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Allah mengatakan ana aghna syuraka anisyirki. Aku itu, kata Allah, adalah zat yang paling pantang untuk disekutukan. Allah tidak mau ketika ada seorang hamba dia beramal soleh, kemudian di satu sisi dia beramalnya karena Allah, di sisi yang lain dia beramal karena manusia atau beramal karena dunia. Allah enggak mau seperti ini. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman, barang siapa yang dia melakukan satu amalan kemudian di situ dia mensekutukanku, dia meniatkan bukan karena aku, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia nanti pada hari kiamat beserta dengan sesuatu yang dia jadikan sebagai sekutuku. Ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan orang-orang yang dia tidak ikhlas di dalam beramal soleh. Baik, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ikhlas itu kalau kita bedah dari sisi bahasa, ikhlas itu dari kata khalasoh atau khulusoh. Ya. Khalasoh itu artinya sesuatu yang murni, Bapak Ibu. Sesuatu yang murni. Kalau diganti dengan akhlaso artinya memurnikan. Akhlaso artinya memurnikan. Ya. Ini pengertian ikhlas dari sisi bahasa. Artinya dari kata akhlaso yang artinya memurnikan. Ya. Atau khalaso yang artinya murni. Oleh karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sesuatu yang murni dengan istilah khuluso atau khalaso. Ya. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innalakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa damil labanan khalisan sa'igol lisyaribin, kata Allah. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan tentang susu murni, ya. Allah mengatakan wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya bagi kalian itu ada binatang ternak yang bisa dijadikan pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi. Kami, kata Allah, memberi minum untuk kalian yang keluar dari perut hewan ternak tersebut. Mim baini farthi wadamin labanan khalisan. Keluar susu murni labanan khalisan yang terletak di antara kotoran dan darah. Sa'igol lisyaribin,
yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan susu yang murni, Allah mengungkapkan dengan kalimat labanan khalisan. Labanan khalisan. Nah, sehingga disinilah kemudian kalau kita menjelaskan tentang ikhlas, ikhlas itu artinya tasfiyatul ibadah liwajhillahi wahdah. Memurnikan tujuan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian ikhlas. Kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan tujuan kita karena Allah atau niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain. Itu artinya ikhlas. Nah, ternyata Bapak Ibu yang Allah taala muliakan, ada kotoran-kotoran yang bisa merusak keikhlasan. Ada kotoran-kotoran yang bisa merusak kemurnian ini. Nah, di antara kotoran yang bisa merusak keikhlasan seseorang di dalam beribadah dan beramal soleh adalah riya. Selain ujub, ya, ada riya dan sum'ah. Jadi riya ini termasuk kotoran yang bisa merusak keikhlasan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan yang akan kita bahas, ya. Yang mana saking pentingnya pembahasan riya ini, di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi beliau bahkan memasukkan ar-riya wa huwa minan nifaq. Riya itu termasuk bagian dari kemunafikan. Riya itu bagian dari kemunafikan. Berarti kalau ada seorang mukmin ketika dia mengerjakan satu amal saleh atau ibadah, ibadahnya ditujukan bukan karena Allah, karena manusia, ini salah satu di antara ciri orang tersebut ada tanda-tanda kemunafikan. Ya, ini bahayanya riya, ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah taala muliakan, ar-riya itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Dari kata apa, Ustaz? Dari kata ro'a yara ru'yah. Ro'a yara ru'yah itu artinya melihat. Makanya kalau menjelang Ramadan atau Idul Fitri ada yang namanya ru'yatul hilal. Apa itu ru'yatul hilal? Melihat hilal. Dari kata ro'a yara ru'yah. Kemudian riya ini bisa berasal dari wazan fa'ala yufa'ilu, yaitu ra'a yura'i mura'atan riya'an, yang artinya memperlihatkan. Kalau ra'a yara artinya melihat, kalau ra'a yura'i mura'atan atau riya'an artinya memperlihatkan. Beda nggih antara melihat dengan memperlihatkan? Beda kan ya? Kalau melihat berarti kita melihat satu benda, itu namanya melihat. Tapi kalau memperlihatkan, kita berusaha untuk menunjukkan ke orang, memperlihatkan ke orang. Ini loh saya punya benda ini loh saya punya barang ini loh saya punya rumah baru, punya mobil baru, itu artinya memperlihatkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, sehingga dari sini, secara istilah, riya itu artinya idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadu sahibaha. Ya. Riya itu artinya idharul ibadah, menampakkan ibadah liqasdi ru'yatin nas, dengan tujuan supaya orang-orang itu melihat, orang-orang tahu. Laha fayahmadu sahibaha, sehingga orang yang melihat itu memuji orang yang melakukan ibadah tersebut. Sehingga orang yang melihat tadi memuji pelaku ibadah. Ya, ini yang dimaksud dengan riya yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari. Idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadu sahibaha. Menampakkan ibadah dengan tujuan apa? Dengan tujuan orang-orang itu bisa melihat ibadah yang dia kerjakan dan akhirnya muji. Ya, ini pengertian dari riya. Sehingga kalau ada seorang muslim, dia menampakkan ibadahnya, mau itu sholatnya, zikirnya, bacaan Qur'annya, apalagi umrohnya, sedekahnya, dengan tujuan supaya orang itu ngelihat dan memujinya, itulah yang dimaksud dengan riya. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau ada orang yang dia memperlihatkan ibadah, pertanyaannya apakah itu pasti riya ataukah belum tentu riya? Pasti riya atau belum tentu riya? Ada orang nih, dia menunjukkan sesuatu, ya, atau menceritakan sesuatu yang dia kerjakan. Pasti riya atau belum tentu riya? Misalkan ada orang yang dia sedekah,
kemudian dia tunjukkan ke orang lain sedekahnya. Pasti riya atau belum tentu riya? Belum tentu. Kalau dia menunjukkan ibadah yang dia kerjakan tujuannya untuk mendapatkan pujian orang, maka itu yang dimaksud dengan riya. Ya, makanya hukum asal orang yang dia beribadah, kemudian dia menampakkan ibadahnya itu boleh sebenarnya. Misalkan ada orang yang dia baca Quran, kemudian ketika dia membaca Al-Quran, dia sengaja baca Al-Quran di depan anak-anaknya atau di depan pasangannya, dengan tujuan supaya pasangannya atau anak-anaknya itu bisa mencontoh kebaikan yang dilakukan oleh bapaknya atau ibunya. Itu boleh. Ya. Dalilnya apa Ustaz? Di dalam Al-Qur'anul Karim, suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan tentang menampakkan sedekah. Allah mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu menampakkan sedekahmu, fa ni'mahi. Boleh selama ikhlas. Ya. Boleh silakan menampakkan sedekah selama niatnya itu ikhlas karena Allah. Tapi di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mempertegas, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu menyembunyikan sedekah yang kamu lakukan dan kamu berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi dirimu. Berarti antara menyembunyikan dengan menampakkan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih senang kalau ibadah itu disembunyikan. Kenapa? Karena itu lebih selamat dari penyakit ujub, penyakit riya, sombong, pamer dan lain sebagainya. Begitu. Tapi sekali lagi, riya itu intinya adalah memperlihatkan ibadah yang kita kerjakan supaya orang-orang itu melihat dan tahu tujuannya dia pengen mendapatkan pujian atau penghargaan dari manusia. Baik. Nah, kemudian ada hal yang mirip dengan riya. Apa itu Ustaz? Ada yang disebut dengan as-sum'ah. Ada ar-riya, ada as-sum'ah. Apa itu as-sum'ah? Sum'ah itu Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ini lebih ke memperdengarkan. Kalau riya itu memperlihatkan, kalau sum'ah itu memperdengarkan atau menceritakan ibadah yang kita kerjakan kepada orang lain. Ya, tujuannya apa? Tujuannya sama seperti riya. Tujuannya supaya dia dipuji, ya, atau mungkin dia mendapatkan sanjungan, ya, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan pengakuan manusia. Al-Is bin Abdissalam ketika beliau menjelaskan tentang sum'ah, beliau mengatakan was-sum'atu an yukhfiya 'amalahu lillah thumma yuhadditsa bihin nas. Beliau mengatakan sum'ah itu, subhanallah, sum'ah itu sebenarnya Bapak Ibu, orang ketika dia mengerjakan amalan awalnya dia ikhlas. Makanya Al-Is bin Abdissalam beliau mengatakan sum'ah itu adalah an yukhfiya 'amalahu lillah. Ada seseorang yang dia menyembunyikan amal solehnya karena Allah. Kemudian apa? Tsumma yuhadditsa bihin nas. Kemudian dia menceritakan ibadah tersebut kepada orang lain. Menceritakan ibadah tersebut kepada orang lain. Makanya di sini dipahami, orang yang dia melakukan sum'ah sebenarnya asalnya ketika dia beribadah itu ikhlas karena Allah. Awal ketika dia sedekah, umroh, baca Quran, sholat, ikhlas. Tapi setelah dia mengerjakan ibadah tersebut, ternyata syaitan menggoda dia. Syaitan membuat was-was di dalam hatinya, sehingga akhirnya dia menceritakan ibadah yang dia kerjakan yang awalnya ikhlas, dia ceritakan ke orang lain supaya dia dapat pujian. Nah, disinilah kemudian kita bisa menarik kesimpulan, ya, kalau riya itu perbuatannya dikerjakan pada saat kita melakukan amal soleh. Misalkan ada orang yang dia baca Quran, sengaja dia membagus-baguskan suara bacaan Qurannya supaya orang lain itu dengar dan orang itu memuji dia. Atau ada orang yang dia sedekah, ya, kemudian dia mengatakan, lihat, ini saya sedekah nih, ya, saya sedekah 5 juta ke masjid misalkan. Itu riya. Jadi dia menampakkan amal solehnya pada saat dia mengerjakan amal soleh. Sedangkan sum'ah itu, ya, dia baru menceritakan ibadah yang dia lakukan atau kebaikan yang dia kerjakan setelah dia selesai mengerjakan kebaikan, setelah dia selesai melakukan amal soleh. Awalnya dia ikhlas, tapi karena tadi syaitan menggoda manusia tadi, menggoda kita, akhirnya dia menceritakan kebaikan dia. Kemudian muncullah ujub, ya, muncullah perasaan berbangga diri,
kemudian dia pamer, ya, dia pengen disanjung dengan amal soleh yang dia kerjakan, seperti itu. Itu bedanya antara sum'ah dengan ar-riya. Bisa difahami penjelasannya? Baik. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana Imam Az-Zahabi di poin yang pertama beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-142. Qala Allah taala 'anil munafikin. Imam Az-Zahabi beliau mengatakan qala Allah taala 'anil munafikin. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan banyak sekali ciri-ciri orang munafik. Salah satunya adalah Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ketika beribadah kepada Allah tujuannya riya, yura'unan nas, pengen dilihat oleh manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Baik, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, surat An-Nisa ayat ke-142 ini, tadi Imam Az-Zahabi hanya menjelaskan penggalan ayat. Kalau kita baca ayat selengkapnya atau secara utuh, surat An-Nisa ayat ke-142 ini Allah mengatakan innal munafiqin yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu pengen nipu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Justru mereka yang tertipu. Ya. Mereka pengen nipu Allah dalam hal apa, Ustaz? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam kondisi malas. Yura'unan nas, dan kalaupun mereka ibadah atau sholat, tujuannya untuk riya atau dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Subhanallah, ayat ini, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, itu menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mengira ketika mereka itu menampakkan keislamannya, ketika mereka itu menampakkan mengerjakan sesuatu, mau itu sholat, ikut jihad, ya, ikut perang, sedekah dan lain sebagainya, mereka mengira yang ada di dalam hati mereka itu Allah nggak tahu. Makanya disebutkan yukhadi'unallah, mereka pengen nipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, justru mereka yang ditipu oleh Allah. Allah membalas tipuan mereka. Mereka mengira Allah tidak mengetahui isi hati mereka, padahal Allah pasti tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Allah mengabarkannya kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah tahu orang-orang munafik yang ada di kota Madinah itu siapa. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Meskipun Nabi SAW tidak menceritakan kepada seluruh sahabat, hanya ada sebagian sahabat, sebagian kecil, ya, salah satunya adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, yang diceritakan oleh Rasulullah siapa saja orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Nah, ciri orang munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya malas. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan ketika mereka berdiri pun, mereka berdiri karena riya, pengen dilihat oleh manusia. Inilah Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, yang melatar belakangi kenapa di awal tadi Imam Az-Zahabi ketika beliau menjelaskan tentang riya, beliau mengatakan wahwa minan nifaq. Riya atau menampakkan amalan itu termasuk bagian dari kemunafikan. Kenapa? Karena orang-orang munafik, kalau mereka beramal soleh, mereka pengen amal solehnya itu dilihat oleh orang. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan, iki loh, saya itu muslim sebenarnya, saya orang muslim, saya itu seperti kalian. Padahal hati mereka seperti hatinya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, di dalam surat An-Nisa 142 ini disebutkan orang-orang munafik ketika mereka beribadah kepada Allah, sholat, mereka pengennya dilihat oleh manusia. Makanya Rasulullah SAW ketika berbicara tentang sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, itu sholat apa?
Salat yang paling berat untuk dikerjakan orang-orang munafik. Salat apa? Isya dan subuh, betul. Rasul mengatakan inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Rawahu Muslim. Alasannya kenapa? Kenapa alasannya? Capek. Kalau dihubungkan dengan ayat tadi. Betul. Kalau kita hubungkan dengan surat An-Nisa 142 tadi, orang munafik ketika sholat pengennya dilihat orang lain. Nah, ketika malam hari, waktu isya dan waktu fajar atau waktu subuh, ini kan waktu di mana orang itu banyak yang nggak kelihatan. Zaman dulu kan tidak seperti sekarang kan. Kalau sekarang mungkin lampu itu banyak sekali, terang. Ya, masjid ya terang sekali. Tapi zaman dulu lampu susah. Ya, bahkan masjid itu gelap. Ya, makanya orang-orang munafik tahu kalau saya nggak sholat pun nggak kelihatan, nggak ketahuan. Sehingga sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Makanya kalau ada seorang muslim yang dia motivasi untuk mengerjakan sholat itu niatnya karena aku rak penak kok nek sholat jamaah kok. Ya, itu hati-hati itu. Ya, itu berarti hampir mirip seperti orang-orang munafik. Mereka sholatnya kalau kelihatan, ya, sehingga mereka bisa aman dari yang namanya celaan manusia, seperti itu, ya. Nah, inilah ciri-ciri orang munafik. Semangat ibadahnya karena pengen dilihat oleh orang lain, ya, karena pengen mendapatkan pujian. Berbeda dengan orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bertakwa, ketika mereka beribadah kepada Allah, motivasi mereka adalah motivasinya supaya ibadahnya itu justru nggak kelihatan banyak orang. Ya, makanya Az-Zubair bin Awam beliau mengatakan man istata'a minkum an yakuna lahu khaba'un min amali shalih falyafal. Kata Zubair bin Awam, beliau mengatakan man istata'a minkum an yakuna lahu khaba'un min amali shalih falyafal. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, sembunyikan. Kata Zubair bin Awam. Karena motivasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang imannya benar, ya, dia pengen ibadahnya itu ibadah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Bahkan Rasul mengatakan innallaha yuhibbu al-'abdat taqi al-khafi al-ghani. Allah itu mencintai hamba-hamba yang bertakwa, al-khafi, dan hamba-hamba yang ketika dia bertakwa dia menyembunyikan ketaatannya, al-ghani, dan orang-orang atau hamba-hamba yang merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, seperti itu. Ini bedanya antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman. Selanjutnya Imam Adz-Dzahabi beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah 264. Waqala ta'ala kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menafkahkan hartanya ria'an nas, karena riya. Karena riya kepada manusia. Ya. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, surat Al-Baqarah ayat ke-264 ini, sekali lagi Imam Adz-Dzahabi beliau hanya mengambil penggalan ayat di dalam suratul Baqarah 264. Sebenarnya ayat ini ayat yang cukup panjang. Ayat ini menjelaskan tentang pembatal-pembatal sedekah. Ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah yang kamu kerjakan bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut sedekahmu dan mengganggu atau menyakiti orang yang sudah kamu berikan sedekah. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menafkahkan hartanya ria'an nas, karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gambaran orang yang dia bersedekah tujuannya kok riya, pengen pamer. Allah memberikan perumpamaan, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasab. Allah mengatakan permisalan Bapak Ibu, orang yang dia sedekah tapi dia riya menampakkan sedekahnya kepada manusia,
itu kamathalis safanin alaihi turab, seperti orang yang dia itu ngambil sebuah batu, batunya licin ini. Nah, di batu itu alaihi turab, dikasih turab. Apa itu turab? Dikasih pasir atau debu. Jadi ada batu, batunya licin, halus, di atasnya itu dikasih debu atau pasir. Fa asabahu wabilun fatarakahu soldah. Kemudian turun hujan dari atas, hujan yang lebat, ya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Maka akhirnya batu itu menjadi apa namanya? Kira-kira apa? Kalau ada debu atau pasir ditaruh di atas batu, kemudian dari atas itu digerujuk air. Apa yang terjadi? Habis kan? Pasirnya hilang, ya, debunya akan hilang. Begitu. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka enggak dapat apa-apa. Apa pahalanya hilang, habis, begitu. Nah, inilah perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang riya tadi. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk sedekah, gitu. Semua amal soleh yang kita kerjakan, ya, mau itu bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, sholat kita, zikir kita, apalagi tolabul ilmi kita, haji kita, umroh kita, dan ibadah-ibadah yang lain, kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya karena pengen dipuji oleh orang atau manusia, habis tadi. Seperti debu yang ditaruh di atas batu yang licin, kemudian dari atas digerujuk air, habis amalannya, begitu. Nah, ini apa namanya? Ayat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian poin yang ketiga, Imam Az-Zahabi beliau menyebutkan satu hadis. Hadis ini hadis yang cukup panjang, yang berisi ancaman orang-orang yang beribadah kepada Allah, bahkan ibadah yang nanti akan kita sampaikan adalah ibadah yang luar biasa besar. Tapi kalau niatnya itu keliru, niatnya salah, justru ibadah ini tidak bisa mendatangkan pahala, tapi justru mendatangkan musibah atau siksa. Beliau membacakan satu hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Hadis ini Bapak Ibu adalah hadis yang termasuk membuat sahabat Abu Hurairah gemeteran. Ada yang mengatakan beliau sampai pingsan ketika beliau menceritakan hadis ini. Itu hadis yang menjelaskan tentang 3 orang yang nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Ya, Rasul mengatakan inna awwala nas yuqdha yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ada 3 orang. Yang pertama adalah rajulun ustusyida fa utiya bihi. Ada seorang laki-laki yang mati syahid. Ada seorang laki-laki yang mati di medan perang. Fa utiya bihi. Kemudian laki-laki ini dipanggil, dihadapkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kenikmatan yang pernah Allah berikan selama di dunia, fa'arafaha, dan laki-laki ini pun mengakuinya. Betul ya Allah, dulu ketika saya hidup, saya dikasih nikmat ini dan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan? Maka laki-laki ini kemudian dengan tegas dia mengatakan, qala qataltu fika hatta ustushitu. Ya Allah, selama aku hidup aku habiskan waktuku untuk berperang di jalan-Mu wahai Allah. Dan ketika aku perang, aku ikhlas karena Engkau. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat laki-laki ini, Allah mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala annaka jari'un faqad qila. Tapi selama ini kamu berperang supaya kamu itu dianggap sebagai seorang pahlawan dan kamu telah mendapatkan atas apa yang kamu niatkan. Tsumma umiru bihi fasuhiba ala wajhihi atauliya finnar. Kemudian Allah panggil malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kedua yang nanti akan dihisab oleh Allah taala. Orang yang pertama. Orang yang kedua yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana. Ada seseorang yang dia ketika hidup dia habiskan waktunya untuk belajar bahkan mengajar. Dan dia habiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Fa'utiya bihi, kemudian laki-laki ini dipanggil oleh Allah. Disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah perlihatkan nikmat yang pernah Allah berikan ketika di dunia. Kemudian laki-laki ini pun mengakuinya, tidak ada yang disangkal. Lalu Allah bertanya kepada laki-laki ini, ma ambil tafiha, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Laki-laki ini kemudian mengatakan, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'ana fika. Ya Allah, selama aku hidup ya Allah, saya itu sering menghadiri majelis ilmu. Saya sering belajar, saya sering berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Bahkan saya mengajarkan ilmu yang saya punya. Kemudian aku membaca Al-Qur'anul Karim ikhlas karena Engkau ya Allah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat dari laki-laki ini, Allah mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu bohong, kamu dusta. Kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma li an yuqala annaka alimun wa qara'tal qur'ana li an yuqala annaka qari'un. Tapi selama ini kamu belajar, kamu menghadiri majelis ilmu supaya kamu itu dianggap orang yang alim, orang yang berilmu, dan selama ini kamu membaca Al-Qur'an supaya orang-orang itu menganggap dirimu sebagai seorang qari, orang yang kalau baca Al-Qur'an itu suaranya indah, merdu. Tujuanmu itu, dan kamu telah mendapatkan atas apa yang kamu niatkan. Tsumma umiru bihi fasuhiba ala wajhihi taulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki yang ketiga yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun wasa'allahu bihi wa atahu min asnafil mal. Ada seseorang yang Allah taala berikan harta yang banyak, Allah luaskan rezekinya. Kemudian fa'utiya bihi, kemudian laki-laki ini dipanggil oleh Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian laki-laki ini diperlihatkan nikmat yang pernah Allah berikan selama di dunia dan dia pun mengakuinya. Allah bertanya, ma amil tafiha, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Maka laki-laki ini kemudian mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidak ada kesempatan dan jalan bagiku untuk bersedekah kecuali pasti ya Allah, aku mengeluarkan sebagian harta yang Engkau titipkan, kemudian aku sedekahkan ikhlas karena Engkau ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta li an yuqala annaka jawadun faqad qila. Selama ini kamu sedekah, kamu berinfak supaya kamu itu dianggap sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah mendapatkan atas apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umiru bihi fasuhiba ala wajhihi taulqiya finnar. Lalu Allah memanggil malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Rawahu Muslim. Subhanallah, Bapak Ibu yang Allah taala muliakan. Di dalam hadis ini Allah memberikan pelajaran bagi orang-orang yang ketika beribadah kepada Allah, mau itu ibadah yang kecil ataupun ibadah yang gede, ibadah yang pahalanya itu besar, kalau niatnya bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya neraka. Bahkan diseret wajahnya. Sebagian ulama ketika menjelaskan hadis yang menerangkan kenapa orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka itu diseret wajahnya, ada beberapa alasan. Ya, alasan yang pertama, Bapak Ibu yang Allah taala muliakan, wajah itu kalau di dunia ini adalah area tubuh kita yang nggak boleh dipukul atau mungkin dicubit ya, atau dianiaya, nggak boleh ya. Kalau misalkan ada seorang bapak ibu yang memukul anaknya untuk takdib, misalkan anaknya disuruh untuk sholat kok nggak mau, boleh dipukul. Tapi kalau mau pukul jangan di area wajah ya. Kenapa? Wajah ini adalah sumber kemuliaan. Wajah ini adalah gambaran kemuliaan seseorang, begitu ya. Kalau mau mukul boleh pukul di paha misalkan, tapi pukulan yang ghair mubarrih, pukulan yang tidak sampai melukai atau membuat cacat, silahkan. Tapi nggak boleh dipukul di wajah. Nah, ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, Allah menghinakan dengan cara wajahnya itu diseret. Ya. Supaya apa? Untuk menghinakan orang ini. Wajah ketika di dunia itu gambaran kemuliaan, tapi ketika di akhirat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik yang Allah masukkan ke dalam neraka, ini adalah gambaran kehinaan. Makanya diseret wajahnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kenapa orang-orang yang di neraka itu diseret wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan, Bapak Ibu, ya, anggota tubuh kita
Yang sensitif itu diantaranya kan wajah, betul kan? Kalau ada orang yang mukul di tangan misalkan atau di kaki, dibandingkan dengan di wajah, lebih sakit di mana? Sakit di wajah, karena ada banyak saraf di sini kan. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa orang yang dia diazab di nerakanya Allah, diseret wajahnya ini untuk menimbulkan efek sakit 2 kali lipat atau berkali-kali lipat. Ketika dia diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah Ta'ala, wajahnya itu diseret supaya apa? Dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, subhanallah, ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang dia dimasukkan ke dalam neraka. Baik, balik lagi ke tadi. Kalau kita melihat ketiga amalan yang dikerjakan oleh orang tadi, orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan-amalan yang memiliki fadilah yang luar biasa besar. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang dia berjuang di jalan Allah, ini kan pahalanya luar biasa besar kan? Saking besarnya pahala orang yang berjihad di jalan Allah, kalau dia mati syahid, Rasul mengatakan yughfar lisyahid kullu dzambin. Orang yang dia mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan diampuni semua dosanya oleh Allah. Illa daina, kecuali dosa utang. Ya, kecuali dosa apa? Dosa hutang. Kenapa? Karena hutang itu berkaitan dengan hak anak Adam. Jadi harus ada apa namanya? Harus ada pengadilannya. Kalau ada orang yang dia berhutang, dia punya uang untuk bayar, untuk melunasi, tapi dia sengaja tidak mau membayar hutangnya, maka dosanya susah diampuni. Makanya orang-orang yang mati syahid, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada pengecualian dosa yang tidak akan diampuni. Salah satunya adalah dosa hutang dan dosa yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Ya, misalkan ada orang yang dulu pernah mencuri harta milik orang lain, itu untuk diampuni dosa-dosanya tidak bisa hanya sebatas istighfar. Dia harus minta ridha, minta diikhlaskan. Makanya tobat pencuri, kalau kita baca kitab Bidayatul Mujtahid, tobatnya pencuri, koruptor, ya, maling itu bukan hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah, atau dia tobat kepada Allah. Tapi tobatnya salah satunya adalah dia harus mengembalikan apa yang pernah dia ambil, apa yang pernah dia curi. Ya, seperti itu. Subhanallah. Tapi kalau ada orang yang dia berjihad, niatnya bukan karena Allah, niatnya karena pengen apa tadi? Dianggap apa tadi? Pahlawan, pemberani kan? Ya. Dia pengen terkenal, dia pengen dipuji-puji oleh orang, pengen dianggap pahlawan, justru Allah memberikan siksaan untuk dirinya. Ya, makanya Nabi SAW, Bapak Ibu, beliau pernah memberikan peringatan kepada kita semua supaya kita itu hati-hati. Hati-hati sama apa? Rasul mengatakan iyyakum matamadduh. Hati-hati sama pujian. Hati-hati dengan pujian. Fa innahu adzabahu. Karena pujian itu, kata Nabi SAW, seperti sembelihan. Seperti apa? Seperti sembelihan, seperti hewan yang disembelih. Ya, makanya kalau ada orang yang gila pujian atau dia mengerjakan sesuatu karena pengen dipuji, itu seperti sembelihan. Seakan-akan amal soleh yang dia kerjakan itu dipotong, ya, nggak dapat apa-apa atau mati, seperti itu. Ini bahayanya orang yang senang dengan pujian, sehingga bisa membuat niatnya itu berubah. Jadi yang awalnya ikhlas karena Allah, tapi karena motivasinya itu pengen dipuji, pengen dianggap sebagai pahlawan, akhirnya dia riya atau dia beribadah bukan karena Allah Ta'ala. Kemudian orang yang kedua, subhanallah, orang yang kedua itu adalah orang yang dia menuntut ilmu, orang yang dia belajar, orang yang mungkin kesehariannya sama seperti kita Bapak Ibu, menghadiri satu majelis ke majelis yang lain, sering mendengarkan kajian mungkin di rumah, ya. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, menghadiri majelis ilmu itu lebih sibuk dengan foto-foto misalkan, ya, di-upload supaya mendapatkan pengakuan bahwa oh ini loh, tadi saya menghadiri kajiannya Ustadz Fulan, duduk di barisan paling depan misalkan, ya. Ini nggak boleh. Rasulullah SAW bahkan memberikan ancaman yang tegas bagi orang-orang yang dia belajar atau orang yang mengajar serta orang-orang yang dia baca Al-Quran, ya. Orang yang dia hobinya sedekah pun juga sama, mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Kalau sedekahnya itu bukan karena Allah,
ya sedekahnya karena pengen dipuji oleh manusia, pengen dianggap orang yang dermawan. Hati-hati dengan ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, inilah Bapak Ibu bahayanya riya, ya. Yang mana tadi kita sampaikan di awal, riya itu lebih ngeri daripada apa? Daripada fitnah Dajjal. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih takut fitnah riya daripada fitnah Dajjal. Kalau fitnah yang paling besar, betul, Dajjal itu adalah fitnah yang paling besar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan umatnya itu terkena penyakit riya, gitu. Baik, Bapak Ibu yang Allah Taala muliakan. Selanjutnya, Imam Adz-Dzahabi beliau menuliskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Wa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'iyallahu bihi, muttafaqun alaihi. Rasul mengatakan man samma'a samma'allahu bihi, barang siapa yang dia memperdengarkan amalannya di dunia. Berarti apa ini? Sum'ah tadi kan, memperdengarkan amalan. Samma'allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperdengarkan tentang dirinya pada hari kiamat nanti. Wa man yura'i yura'iyallahu bihi, barang siapa yang dia beramal dengan riya, memperlihatkan amalannya, yura'iyallahu bihi, maka Allah akan memperlihatkan tentangnya pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ada sebagian di antara kita yang belum paham maksudnya apa ini Ustaz. Allah akan memperlihatkan kita pada hari kiamat dan Allah akan memperdengarkan tentang kita pada hari kiamat. Kita akan coba melihat penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, beliau menyampaikan beberapa penjelasan. Satu, maksudnya apa? Maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya atau memperdengarkan tentangnya, maksudnya adalah siapa saja yang dia beramal soleh karena riya dan sum'ah, maka pada hari kiamat nanti Allah akan membongkarnya. Allah akan buka. Kalau Bu Fulanah, Pak Fulan itu ketika di dunia dia mengerjakan ini dan itu, niatnya itu bukan karena aku. Dibongkar sama Allah di hadapan seluruh makhluknya, ya, di hadapan seluruh makhluknya, sehingga penduduk akhirat itu akan mencap dia ini sebagai orang yang dia ketika beribadah itu orang yang riya dan orang yang sum'ah. Ini maksud yang pertama. Bisa dipahami? Kemudian maksud yang kedua, maksud dari Allah akan memperlihatkan tentangnya dan memperdengarkan tentang dirinya adalah Allah akan menjadikan orang yang riya menjadi buah bibir di kalangan orang-orang yang diharapkan pujiannya. Ya, betul. Mungkin orang itu akan diomongkan, oh subhanallah, Bu Fulana itu keren loh, hebat loh, Pak Fulan itu hebat sekali. Dia akan mendapatkan pujian dari orang-orang yang memang betul dia pengen ketika mengerjakan sesuatu dipamerkan untuk mendapatkan pujian dari Fulan. Tapi nanti pada hari kiamat, ya, dia tidak akan mendapatkan sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala pahala. Enggak dapat pahala apa-apa. Yang dia dapatkan hanya pujian, ya. Yang dia dapatkan itu adalah mungkin dia menjadi orang yang terkenal, ya, menjadi syuhrah, ya, di dunia, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Ya. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini mana yang kedua, ya. Mana yang ketiga adalah siapa saja yang dia ngaku-ngaku memiliki kebaikan, yang dia itu tidak mengerjakannya atau tidak melakukannya, maka Allah nanti akan membongkar kedustaannya. Dia ngaku-ngaku kalau dia mengerjakan amal soleh ini dan itu, ya, padahal sebenarnya dia nggak mengerjakannya, maka Allah nanti akan memperlihatkan kedustaannya. Yang keempat, yang terakhir, maknanya adalah nanti pada hari kiamat Allah akan memperlihatkan kepadanya amal soleh yang dia kerjakan. Subhanallah, dia digambarkan oleh Allah, dijelaskan kamu memiliki amal soleh ini. Tapi
kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh pahala itu akhirnya sirna, seperti haba manthura, habis seperti debu yang berterbangan, ya, nggak dapat apa-apa. Ini konsekuensi Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan satu amalan, kita mengerjakannya bukan karena Allah, habis pahala kita, habis kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan, ya. Oleh karenanya semangatnya para ulama-ulama terdahulu ketika mereka mengerjakan amal soleh berbeda dengan semangatnya orang-orang munafik, ya. Orang-orang soleh terdahulu ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya, ya. Mereka berusaha untuk menyembunyikan ibadahnya. Ada banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil, ya. Bagaimana semangatnya para ulama menyembunyikan ibadah-ibadah mereka. Termasuk diantaranya, ya, adalah ibadah yang dikerjakan oleh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, Bapak Ibu, beliau adalah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi beliau adalah cicitnya Nabi. Beliau memiliki satu amal soleh yang selama ini beliau sembunyikan dan tidak diketahui oleh kaum muslimin, bahkan istrinya pun tidak mengetahui ibadah yang beliau kerjakan. Beliau termotivasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan inna sadaqatus sir tudfi ghadabar rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu akan meredam amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau memiliki amalan sedekah yang selama ini beliau sembunyikan. Setiap malam beliau keluar rumah memanggul gandum, dan gandum ini dibagikan kepada fakir miskin, ditaruh di depan rumah mereka, kepada para janda, fakir miskin, anak yatim. Dan ini dilakukan di malam hari supaya orang-orang tidak tahu. Subhanallah, selama bertahun-tahun beliau mengerjakan ini, dan tidak ada orang yang tahu termasuk anaknya dan istrinya. Sehingga ketika beliau meninggal, kemudian beliau mau dimandikan, orang yang memandikan melihat punggungnya beliau itu merah-merah, ya, atau mungkin kapalan seperti itu, ya. Dan ketika beliau meninggal, fakir miskin yang selama ini mendapatkan gandum di malam hari itu sudah tidak mendapatkan gandum lagi, sehingga orang-orang menyimpulkan bahwa oh, ternyata selama ini yang memberikan gandum untuk fakir miskin adalah Ali Zainal Abidin. Subhanallah, ya. Kemudian ada kisah sahabat Tamim Ad-Dari, ya. Tamim Ad-Dari, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ketika beliau menjadi imam dalam salat tarawih, subhanallah, beliau ketika ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam di salat tarawih, satu rakaat beliau bisa membaca 200 ayat. Bahkan saking lamanya beliau berdiri untuk salat tarawih, jamaah yang salat itu sampai membawa tongkat, ya, karena saking lamanya berdiri di dalam salat tersebut. Tapi ketika beliau ditanya oleh seorang laki-laki, ya, ketika laki-laki ini bertanya tentang salat tahajud yang beliau kerjakan ketika sendirian. Kalau jamaah kan sudah pada tahu, ya, ketika berjamaah salat tarawih orang-orang sudah tahu. Tapi kalau salat tahajud sendirian, salatnya seperti apa? Ya. Beliau mengatakan la raqatan wahidatan usolliha fi jawfil laili ahabbu ilayya min an usolliya lailan thumma aqusanna sa'ala dzalik. Kata Tamim Ad-Dari, beliau mengatakan salat satu rakaat yang aku kerjakan di tengah malam, kemudian tidak ada orang lain yang tahu kecuali hanya aku dan Allah, itu lebih aku senangi daripada aku salat malam semalam suntuk, kemudian ternyata siang harinya aku ceritakan salat malam saya kepada orang lain. Lebih mending saya salat satu rakaat daripada saya salat semalam suntuk, setelah itu saya ceritakan kepada orang lain, ya. Inilah diantara gambaran semangatnya para ulama untuk menyembunyikan amal solehnya. Dan Nabi SAW pun memberikan apresiasi kepada orang-orang yang dia ketika beramal soleh, motivasinya adalah pengennya amal solehnya itu hanya diketahui dia dengan Allah, ya. Nabi SAW ketika berbicara tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa?
rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seorang laki-laki yang dia sedekah. Dia sedekah dengan tangan kanan. Kemudian dia berusaha untuk menyembunyikannya sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maknanya apa? Maknanya sebagian ulama menjelaskan kalau kita bisa menyembunyikan amal soleh yang kita kerjakan, bahkan dari orang terdekat kita sekalipun, kita sembunyikan. Tangan kiri dan tangan kanan ini kan dua anggota tubuh yang kemana-mana itu kan barengan kan. Kita mau sholat, ya tangan kanan dan tangan kiri kita bawa. Mau kerja, tangan kanan dan tangan kiri kita bawa. Mau tidur, kamar mandi dan lain sebagainya kita bawa. Ya, makanya kepada orang yang dekat dengan kita, kalau kita bisa untuk menyembunyikan amal solehnya, kita sembunyikan seperti itu. Ya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala selain orang yang dia bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya, ada seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya di malam hari, menangis menyesali dosa-dosa yang pernah dia lakukan ya, yang dia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, dia menyendiri, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berdoa kemudian pengennya dilihat oleh orang, menunjukkan kalau dia itu berdoanya khusyuk sambil nangis-nangis, bukan. Tapi dia berdoa dalam kesendiriannya, tidak menampakkan doanya. Kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala menyesali dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Intinya menyembunyikan amal soleh yang dia kerjakan seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang Allah taala muliakan ya. Pentingnya kita menyembunyikan amal soleh ya, dan kita harus waspada. Kenapa? Karena kalau kita menampakkan amal soleh kita, memang kita lebih rawan untuk riya, rawan untuk pamer, rawan untuk ujub. Ujub itu apa? Ujub itu bangga dengan ibadah kita, bangga dengan diri sendiri. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah kemudian kita tampakkan ibadah kita, apalagi kita pamerkan, ya, ini bisa muncul penyakit ujub. Mungkin orang akan memuji kita. Subhanallah, Bu Fulana itu hebat sekali. Pak Fulan itu soleh banget, seperti itu. Itu bisa membuat kita jadi ujub. Ya, sehingga merubah niat kita dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa, seperti itu. Baik, yang terakhir Imam Az-Zahabi beliau berkata, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul mengatakan al-yasir minar riya syirkun. Al-yasir minar riya syirkun. Rasul mengatakan riya yang sedikit itu syirkun, termasuk bagian dari kesyirikan. Riya yang kecil atau yang sedikit itu ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari kesyirikan. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan wa amma syirkul asghar fakayasirur riya. Adapun syirik kecil kata Imam Ibnul Qayyim itu seperti orang yang dia riya-nya sedikit seperti itu. Ini adalah peringatan bagi kita semua ya, supaya kita waspada dari riya yang banyak ataupun riya yang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita semua supaya kita terhindar dari penyakit riya ya. Salah satu di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang pernah disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ya, ketika beliau menjelaskan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkhutbah. Ya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Faqala, Rasul kemudian mengatakan, ya ayyuhan nas, ittaqu hadza syirk. Rasul mengatakan, wahai manusia, takutlah kalian, jagalah kalian dari kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli. Rasul kemudian mengatakan, sesungguhnya syirik ini lebih samar daripada semut yang merayap. Semut yang merayap itu kan kecil, kadang kita nggak kelihatan kan. Kadang kita nggak bisa membedakan antara semut dengan debu, dengan kerikil, dengan batu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih akhfa min dabibin naml. Syirik kecil ini lebih samar daripada semut yang merayap. Faqala lahu
man Allah an yakul wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal ya Rasulullah. Maka ada sahabat yang mengatakan, Rasul, lantas bagaimana cara kami untuk menjauhinya, padahal syirik ini atau syirik kecil ini lebih samar daripada semut yang merayap, wahai Rasulullah. Bagaimana cara kami menghindarinya? Faqala, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, Qulu, katakanlah atau ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini adalah doa yang sering kita baca ketika kita baca zikir pagi dan petang, ya. Ternyata itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh Nabi supaya kita terhindar dari kesyirikan, termasuk diantaranya adalah syirik kecil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu wahai Allah dari perbuatan syirik yang kami enggak tahu, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami memohon ampun dari kesyirikan yang kami tidak mengetahuinya. Seperti itu, ya. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ini pembahasan berkaitan dengan riya, nggih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin kita sambung dengan tasaulat, ya. Silakan jika ada yang mau diskusi atau bertanya, baik pertanyaan yang berkaitan dengan materi ataupun yang di luar materi, monggo bisa ditanyakan. Barakallahu fikum.